Di saat-saat sulit, ketika kita merasakan ruhiyah yang keropos, dan jiwa kita menjadi gelap, sehingga kita tidak merasa ingin melakukan apapun, hati kita menjadi keras, dan hari-hari kita menjadi kosong. Sebagian dari kita berusaha meminta pertolongan ke dokter dan mengkonsumsi obat-obatan. Sementara itu, yang lain lagi mencari kelegaan dengan membicarakan masalah mereka kepada orang lain atau teman dekat, curhat. Tetapi tidak sedikit pula dari kita yang ingat, kemudian segera memohonkan pertolongan kepada Allah. Sejak awal, sebenarnya, untuk mengobati segala permasalahan kita tahu dan sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling mencintai, mengasihi, dan selalu melindungi kita. Dianjurkan oleh Rasulullah agar tetap menjaga keimanan kita, perbanyak berdoa, berzikir, dan ikhlas menerima apapun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah, jika memberikan peringatan atas kekeliruan kita, sifatnya spontan. Contohnya, tiba-tiba saja badan kita terasa gak enak, sakit, dan kadang kita tersandung batu atau kaki meja. Nah, kalau kita segera menyadari kejadian-kejadian tersebut, itu semua merupakan teguran halus dari Allah untuk mengingatkan kita. Namun manusia seringnya mengatakan hal tersebut wajar saja karena kurang berhati-hati. Bismillah, walhamdulillah, asholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sobat Kolbun, disinilah peran dari doa-doa itu, agar kita dilindungi Allah, dan dijauhkan dari segala cobaan dan bencana. Doa yang paling sering dibacakan Nabi Muhammad SAW sepanjang hayatnya. Allahumma robbana atina, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Doa sapu jagat ini merupakan doa yang selalu dibaca Rasulullah, karena doa ini, doa untuk memohon pengampunan dunia dan akhirat. Jangan terlalu banyak bicara tanpa mengingat Allah. Sungguh berbicara berlebihan tanpa mengingat Allah mengeraskan hati. Dan sesungguhnya, orang yang paling jauh dari Allah, adalah yang paling keras hatinya. Rasulullah SAW telah banyak mengajarkan kepada kita tentang beberapa doa ketika kita sedang dirundung berbagai masalah. Doa-doa yang selalu dibaca Nabi Muhammad ketika hatinya sedang gundah gulana. Yang pertama, doa untuk kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Yang kedua, doa memuliakan Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Yang ketiga, inilah doa terbaik yang selalu dibaca Rasulullah sepanjang masa hingga akhir hayatnya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kami yang terbaik di kehidupan ini dan yang terbaik di kehidupan selanjutnya, dan lindungi kami dari hukuman api neraka. Untuk yang keempat ini doa untuk memohon ampunan kepada Allah. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika, wa wa'dika ma istata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abau laka bi nikmatika alaya, wa abau bidami, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, hai Tuhanku, Engkau Tuhanku. Tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku.
Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku. Maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Doa yang kelima ini berguna untuk perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasmi syaikun fil ardi wala fis samai, wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya jika sedang mengalami depresi, maka doa yang keenam ini, yang harus diamalkan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu, mina dolimin. Tidak ada Tuhan selainmu. Maha suci Engkau. Sungguh, aku ini sudah berlaku zalim. Doa ketika hati gundah. Allahumma ini abduka, wabnu abdika, wabnu amatika, nasiyati biyadika ma'adin, fiya hukmuka, atlun fiya kohowuka, as'aluka bikuli ismi, huwalaka samaita bi nafsaka, aw anzaltahu fi kitabika, aw alamtahu ahadan, min holkika aw istaksarta bihi, fingil mil goibi, indaka anta jalal qur'ana robinga kolbi, wa nuro sodri, wa jala husni wa sahabahami. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, laki-laki, anak dari hamba-Mu perempuan. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, mengikuti keputusan takdir-Mu, dan berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu. Aku memohon kepadamu, dengan setiap nama yang menjadi milik-Mu, nama yang Engkau lekatkan sendiri untuk diri-Mu, atau yang Engkau sebutkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan, kepada salah seorang di antara hamba-Mu, Nabi, atau yang Engkau sembunyikan di alam kegoiban-Mu, hendaknya Engkau menjadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku, cahaya dalam dadaku, penghilang kesedihanku, dan penolak rasa gundahku. Dari hadits riwayat Ahmad, khasiat doa ini berkhasiat agar kita selalu dalam keadaan gembira dan senang. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Musa al-Asy'ari diceritakan bahwa ketika Rasulullah mengajarkan doa ini, ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang resah dan sedih karena tertipu juga termasuk dalam doa ini?" Beliau menjawab, "Benar, ucapkanlah dan ajarkanlah doa itu, karena siapa yang membacanya dengan mengharapkan apa yang terkandung di dalamnya, niscaya Allah akan menghilangkan kesedihan dan melanggengkan kegembiraannya." Dari hadits riwayat Ibnu Sunni, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu, minad dolimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa ini yang dibaca ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, dalam kondisi sulit dan terhimpit. Bacalah doa ini, lalu sampaikan hajat dan kesulitan yang sedang dialami, insya Allah, Allah akan segera kabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Nabi Yunus, ketika beliau berada di dalam perut ikan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu, minadz zalimin, sesungguhnya, tak seorang muslim yang berdoa kepada Robnya dengan doa tersebut, dalam kondisi apapun, kecuali Allah akan mengabulkan untuknya. Hadits riwayat Tirmidzi. Doa lainnya yang dahsyat, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Artinya, cukuplah Allah sebagai tempat bagi diri kami, sebaik-baiknya pelindung, dan sebaik-baiknya penolong kami. Doa ini, yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat tersebut. Sesungguhnya, manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu, takutlah kepada mereka. Maka, perkataan itu menambah keimanan mereka,
Dan mereka menjawab, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Kita mengakui, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan mengharapkan bantuan, untuk dapat menyelesaikan apapun, yang tidak sanggup dikerjakan sendiri. Dengan banyak membaca surat Al-Fatihah, diharapkan, doa kita akan cepat terkabul, sebagaimana inti dari ayat yang kelima, dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Selanjutnya kita ambil doa dari surat Al-Baqarah, pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 285 dan 286. Amanar Rasulu, bima unsila ilaihi, mir rabbihi wal mu'minun, kulun amana billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusuli, lanufariku, baina ahadim mir rusuli, wa qalu samikna, wa atokna, gufronaka rabbana, wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya, demikian pula, orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar, dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 285. La yukallifullahu nafsan, illa wus'aha, laha ma kasabat, wa 'alaiha maktasabat. Robbana la tukahisna in nasina, aw akhtokna, Robbana wa la tahmil alaina isron, kama hamaltahu ala lazina, min qablina, Robbana wa la tuhamilna, ma la taqata lana bi, wa'fukana, wa'fir lana, warhamna, anta maulana, fansurna, alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa, atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami, dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan, kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 286. Doa ini khusus bagi yang memiliki hajat agar cepat terkabulnya. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah, ya Muhammadin tawajjahtu bika ila rabbika fi hajati hasili takdili Allahumma fasfahuli. Artinya, ya Allah, aku meminta dengan penuh permohonan kepadamu, dan aku menghadap kepadamu dengan perantara nabimu Muhammad, nabi penuh kasih. Wahai Muhammad, sungguh aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar Engkau kabulkan. Ya Allah, perkenankanlah Nabi Muhammad memberikan syafaatnya untukku. Doa dan zikir untuk membuka 1000 pintu rezekinya Allah Azza wa Jalla. Hal pertama, kerjakan sholat duha, bisa 2 rakaat, dapat pula 4 rakaat. Setelah selesai sholat, berzikirlah dengan ikhlas dan khusyuk. Bacalah zikir ini, Astagfirullahaladzim, membaca istighfar sebanyak 33 kali. Artinya, ampunilah aku ya Allah, Zat yang Maha Agung. Dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Membaca surat Al-Falaq sebanyak 3 kali. Membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali. Setelah itu berzikir, Subhanallah. Membaca tasbih ini sebanyak 33 kali. Artinya, Maha Suci Allah. Alhamdulillah.
Membaca tahmid juga, sebanyak 33 kali. Artinya, segala puji hanya bagi Allah. Selanjutnya, Allahu Akbar. Membaca takbir, sebanyak 33 kali artinya, Allah Zat yang Maha Besar. Membaca tahlil, La ilaha illallahu. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Doa-doa tadi akan sangat mustajab jika sobat melakukannya dengan niatan yang lurus dan baik. Kerjakanlah dengan istiqomah, tawakal dan yang lebih penting, sobat harus tetap ikhtiar, karena Allah tidak menyukai makhluk ciptaannya yang pemalas. Demikianlah Sobat Kolbun yang bisa saya berikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada yang lain, karena hanya Allah yang Maha Memberi dan mengabulkan hajat dari setiap makhluknya. Tidak lupa, saya memohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan serta kehilafan saya. Jika berkenan, dukung Kolbun Channel dengan menekan subscribe dan tombol lonceng notifikasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua Sobat Kolbun yang telah bergabung, dan saya berdoa untuk kesuksesan dan kelancaran setiap aktivitas Sobat semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.